101.1 Smart FM The Spirit of Indonesia. Dan tentunya pada hari ini ya, edisi Rabu 7 Mei ya, 7 Mei 2025 kembali tentunya bersama saya RD Sam di petang ya, hari ini tentunya bersama salah satu komunitas yang tidak kalah keren dari komunitas-komunitas yang sudah hadir sebelum-sebelumnya. Dan pada hari ini tentunya saya ingin mengucapkan ya, selamat petang untuk smart listeners yang ada di rumah dimanapun Anda berada, atau mungkin yang masih dalam perjalanan pulang ya, salam maki ya tentunya menuju ke rumah. Dan hari ini seperti yang saya katakan, smart listeners dan viewers yang ada di rumah, saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan komunitas yang bernama Pinisi Henna Art Makassar. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah teknik dan desain pada henna art. Kalau begitu, daripada penasaran, langsung saja kita salam sapa dan kenalan. Tentunya kita juga akan membahas mengenai komunitas dan segala sesuatunya. Kalau gitu kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai mic-nya? Oke, boleh dipakai mic-nya. Gimana kabarnya semua dari teman-teman Pinisi Henna Art Makassar? Alhamdulillah semua luar biasa ya, baik. Oke, tapi sebelum kita lebih jauh ya berbicara mengenai tema kita hari ini, tentunya kita akan mengenalkan dulu ya, smart listeners, mengenai komunitas ini. Kira-kira siapa foundernya ya, kemudian anggota-anggotanya, dan sejak kapan ini berdiri. Namun tentunya kita akan kenalan dengan para speaker yang mewakili komunitasnya satu persatu tentunya. Oke. Baik, kalau begitu boleh perkenalan diri dari sana dulu, boleh ya. Boleh kenalkan diri dulu ke smart listeners yang ada di rumah. Namanya siapa? Kemudian sudah berapa lama join di komunitas ini ya? Dan apalagi ya sebabnya gitu, pertama kali dapat informasi tentang komunitas ini kemudian join, itu gimana? Boleh, silakan. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Reni dari Pinisi Henna Art. Jadi sudah bergabung itu sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah. Ketemu sama teman-teman karena kita sehobi. Awalnya menggeluti di bidang seni. Jadi dari teman ke teman begitu. Iya. Akhirnya kita ketemu, biasa sering ketemu dalam seminar, berkumpul. Akhirnya kita membuat satu komunitas. Bagaimana supaya seni itu tetap bertahan, terus sering banyak kegiatan sama teman-teman. Nama panggilannya tadi siapa? Reni, selamat datang Reni ya di Smart FM ya, Smart Community. Oke, selanjutnya silakan, nama, sudah berapa lama, dan siapa yang kenalin ke komunitas ini? Terima kasih, selamat sore. Nama saya Adel. Saya bergabung di komunitas ini, kebetulan komunitasnya udah 3 tahun ya. Jadi joinnya 3 tahun semua. Tapi kalau di henna saya sekitar 7-8 tahun sudah bergelut di dunia henna. Ya, kemudian kalau komunitas ini berawal dari informasi dari sosial media sebenarnya juga. Kita temenan sebenarnya enggak semua baku kenal, tapi pada saat henna ini komunitas ini dibentuk, akhirnya baku kenal, akhirnya akrab gitu. Baku kenal baku jaga. Iya, baku jaga baku sayang. Jadi seperti itu, sebenarnya harapannya di Makassar ada satu komunitas yang betul-betul semua henna Makassar ada di dalam situ. Jadi kita membentuk sebisa mungkin merangkul semua henna art seperti itu. Jadi dari awal membersamai mulai terbentuknya ini. Iya, betul. Nama panggilannya tadi siapa? Adel, nama saya Adel. Di sini saya sebagai sekretaris. Adel. Assalamualaikum. Ya. Selamat datang Adel ya. Selamat datang Adel ya di Smart Community. Nah, selanjutnya the one and only ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Wardi. Nah, di sini tuh saya posisinya sebagai wakil dari Pinisi Henna Art. Nah, saya itu sudah bangun Pinisi ini sudah sama Kak Dewi merencanakan membuat komunitas sudah lama, sudah sekitar 3 tahun lebih semua. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan lancar dan dipertemukan sama teman-teman yang seprofesi. Dan akhirnya
bisa sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Oke, Wardi wakil ketua. Iya betul. Oke, Wakit ya. Selamat datang di Smart Community. Selanjutnya boleh perkenalkan diri? Halo semuanya. 30 detik dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Dewi Fazara, biasa dipanggil dengan Dewi. Saya menggeluti henna itu dari tahun 2014 sampai saat ini, jadi sudah 11 tahun. Wow. Di sini saya sebagai ketua dari Henna Pinisi Heart Community. Di awal saya membentuk komunitas ini, saya berniat untuk merangkul semua teman-teman yang bergelut di dunia seni henna. Nah, dari awal saya cari satu persatu anggota yang mau serius masuk di komunitas Pinisi, bukan hanya sekedar ingin menjadi anggota saja, tapi di mana semua anggota betul-betul ingin menjaga solidaritas, pertemanan, terus di dalam komunitas kita ini sering adakan sharing-sharing, upgrade skill ilmu tentang pemahaman henna. Dan alhamdulillah saat ini Henna Pinisi sudah berdiri 3 tahun. Kalau boleh tahu sudah berapa total anggotanya secara keseluruhan? Alhamdulillah sekarang sudah ada 21 anggota. Yang sebelumnya itu 30. Tapi kita saring yang betul-betul ingin tetap di komunitas yang serius saja begitu. Yang istilahnya memang seperjuangan begitu ya, betul. Yang loyal gitu ya, yang betul. sehati gitu ya. Betul sekali. Wah, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Ibu Ketua. Panggilannya tadi siapa? Dewi. Oke. Selanjutnya. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Anda. Anda? Iya, Anda. You. Saya bergabung di komunitas Pinisi itu dari pertama ini ya dibentuknya sudah 3 tahun. Terus saya di Pinisi itu sebagai bendahara. Iya, saya ikut di Pinisi itu diajak sama Kak Dewi. Kenapa saya ikut? Karena di situ kita bisa menemukan banyak teman, bisa saling sharing. Banyak teman, saling sharing, berbagi bisa upgrade juga tentunya. Karena kalau misalkan nggak bisa kan jobnya, bisa dibagi. Bisa di backup gitu ya. Oper job. Wih, keren dong ya. Nah, gunanya komunitas kan berbagi rezeki. Kita tangan dulu dong sekali lagi untuk Pinisi Henna Art Makassar. Wah, ini bakalan keren nih ya pembicaraan kita. Nah, berbicara mengenai Pinisi Henna Art Makassar ya. Tadi kita sedikit mendengarkan bahwa tadi tipis-tipis gitu ya alasan untuk join. Boleh kita mempertegas kembali kemudian apa sih sebetulnya alasan utama selain misalnya menambah relasi begitu, menambah cuan dan sebagainya. Apakah ada something gitu, ada sesuatu memang yang didapatkan di dalam komunitas ini tapi tidak didapatkan di luar gitu. Boleh mungkin dari kita, silakan. Kalau kami boleh dipakai mic-nya. Ya. Kalau kami mungkin ya itu berbagi job, ya kan kalau misalkan kita nggak bisa dibagi sama teman-teman. Terus di komunitas kami tuh sudah dipilih ya temannya tentunya, pasti ya bagaimana ya menjelaskannya. Intinya di sini di komunitas kami tuh semuanya baik, nggak tahu kalau kayak yang lain ya. Jadi membuka kesempatan yang lebih banyak terhadap banyak hal ya, terutama untuk cuan juga ya, bisa bagi-bagi job, dapat teman ya, dan istilahnya mungkin pasti sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat ya selama 3 tahun terakhir ini. Oke, terima kasih, saya ke Ibu Ketua dulu. Nah, Ibu Ketua boleh tahu nggak sih apa yang mendasari, yang memotivasi gitu ya awal-awal pembentukan ini? Apakah memang hanya karena pengen ngumpul-ngumpul aja, kemudian hanya karena sehobi gitu, kemudian pengen ngumpul, atau ada memang alasan yang jauh lebih kuat dari itu untuk membentuk ini? Kan biasa kalau ngatur orang kan ribet ya, kayak gitu ya. Ini kok kenapa pengen buat kayak gitu? Silakan. Kita bentuk ini komunitas biar persaudaraan sesama profesi bisa semakin erat begitu. Jadi
adanya komunitas ini kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pemahaman tentang bagaimana di luar sana menghadapi klien-klien kan, karena kan sifatnya klien calon-calon pengantin itu beda-beda. Jadi di dalam satu komunitas kita bisa sharing. Ada apa saja pengalaman kalian di luar sana. Ketika menemui klien yang seperti ini, A, B, C, D, seperti apa sikap kita menghadapi klien tersebut agar tetap proporsional begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa alasannya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia juga ya. Betul sekali. Seperti itu ya. Artinya kemudian menghimpun satu bidang industri kreatif yang bidangnya sama gitu ya. Di kecantikan utamanya di henna ini ya. Jangan-jangan mungkin bersinggungan juga ke make up atau gimana? Iya, kebetulan alhamdulillah dari beberapa anggota di Pinisi Hair ini sudah ada beberapa yang terjun ke merangkak ke MUA. Terus ada yang merangkak jadi wedding gallery. Seperti itu. Jadi alhamdulillah saat ini kita berangsur-angsur perlahan-perlahan anggota semua kita bisa terjunkan ke MUA. Jadi dari henna semua anggota kita harus terjunkan lagi ke MUA biar sama-sama berkembang begitu. Jadi bisa lebih melebarkan sayap. Jadi betul. Memang menghimpun di satu platform ya, kemudian sama-sama bertumbuh gitu ya. Terima kasih Bu Ketua. Kita ke the one and only yang paling cakep di sini ya. Ganteng maksudnya ya, karena semua cewek. Terima kasih banyak. Wardi nih, kenapa kemudian pengen jadi wakil ketua? Alasannya menemani Ibu Ketua ini apa nih? Kan kalau ngatur orang kan ribet ya. Apalagi mungkin banyak sekali, bukan mungkin lagi, banyak sekali watak-watak yang ada di dalam sebuah organisasi atau komunitas. Apa alasannya kemudian kenapa pengen jadi wakil ketua dan terjun di sini di komunitas ini? Jadi sebelumnya itu sebenarnya saya cuman ditunjuk untuk jadi wakil ketua sama. Cara nunjuknya gimana? Ya nggak gitu juga, maksudnya langsung disambut gitu kan, bilang ya udah Wardi yang jadi wakil ketua. Tapi sebenarnya kemarin udah siap karena saya sendiri yang laki-laki gitu kan. Tapi sebelum masuk teman aku juga ada yang satu laki-laki juga. Jadi terpaksa terpaksa saya yang jadi wakil ketua. Ini terpaksa apa ikhlas nih? Makanya terpaksa mau nggak mau bisa mau tidak mau ya saya bisa bantu wakil ketua, Ibu Ketua. Betul. Karena terbangunnya Pinisi Henna Art ini betul-betul direncanakan sama Ibu Ketua waktu itu. Masya Allah. Tapi memang saat itu teman-teman yang duduk di sini adalah teman nongkrong kah atau memang di sini baru kenal atau gimana? Tidak, jadi kita khususnya yang semua, duduk di sini nih. Belum. Belum. Sebenarnya gimana awalnya bisa kenal? Di sosial media. Pokoknya kita japri satu persatu, terus kita ajak gabung dan alhamdulillah semua sudah siap untuk bergabung di Pinisi Henna Art. Gitu. Jadi ini ya kekuatan digital betul-betul memang mempersatukan orang gitu ya. Betul. Terima kasih Wardi, silakan saya ke Mbaknya. Mbak Adel. Mbak Adel ya, Adel. Nah, alasan pengen gabung juga di sini apakah karena pengen seru-seruan aja atau karena keren nih bisa tukar-tukaran job? Apakah ada alasan yang lebih besar atau lebih jauh dari itu atau gimana? Sebenarnya lebih dari itu ya. Kalau ngomongin soal oper job itu pasti akan kita temukan di komunitas. Tapi di sini awalnya sebenarnya saya juga ragu join. Maksudnya bukan ragu. Jadi awalnya coba-coba. Bukan coba-coba juga. Yakin sebenarnya saya harapannya di Makassar itu satu komunitas saja untuk semua. Gitu. Saya berharap tidak ada perselisihan, perbedaan atau ibaratnya berkubu-kubu seperti itu. Ada beberapa komunitas saya harapannya seperti itu. Satu komunitas untuk di Makassar kita lebih kuat, lebih sama, lebih saling merangkul di henna. Tapi karena saya lihat Ibu Dewi, saya panggilnya Ibu karena Ibu Ketua. Saya panggilnya Ibu menunjuk saya kebetulan sebagai sekretaris dan saya melihat di sini Ibu Ketua ini punya visi dan misi ke depan. Jadi dia punya komitmen untuk merangkul semua. Jadi kayak kalau semalam kita secara personal sebagai henna artis, kita tidak tahu ingin sharing atau bertanya ke siapa mengenai hal-hal yang
jarang kita temui. Jadi dalam komunitas ini hal sekecil apapun di dalam grup itu bisa dibantu. Jadi kayak bertanya, ini tips apa ini yang bagus dipakai gini-gini, akhirnya terjawab sama yang lebih senior seperti itu. Jadi memang alasannya sedikit banyaknya adalah karena memang ini memang udah wadahnya gitu ya. Betul. Sehingga kita bisa mengefisienkan ilmu ya, artinya kita bisa lebih kaya deh ya dengan ilmu karena memang udah wadahnya gitu ya. Dan melihat juga dari sosok Ibu Ketua ya yang memang memiliki visi yang jauh dan jelas. Seperti itu. Dia mengikat semua anggotanya. Ngikatnya gimana? Diikat semua pakai tali rapi ya. Jadi tidak ibarat tidak dilepas, kamu sekedar masuk anggota tidak aktif tapi ditanyain ini kabarnya gimana, ini begini. Jangan-jangan ada reward luar negeri ke Bali kemana? Itu lain. Enggak, bercanda saya bercanda. Oke, terima kasih Kak Adel. Selanjutnya kita ke Reni ya. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai komunitas ya, utamanya henna ini, sebetulnya kalau mungkin smart listeners pengen lebih tahu henna ini sebetulnya apa nih, dan kemudian kenapa memilih bergabung di komunitas ini, silakan. Memilih bergabung di sini sebenarnya saya ajak sama Ibu Dewi, Ibu Ketua. Jadi saya melihat Ibu Ketua ini kayaknya melihat banyak potensi dari teman-teman yang dipilih ini. Saya lihat memang rata-rata mereka berprestasi. Jadi di situ saya lihat bahwa kalau kita berteman, bergaul sama yang lebih banyak memberi manfaat, itu bisa kita untuk kedepannya bisa lebih baik. Terus kalau untuk henanya sendiri, ya boleh mungkin dipaparkan ke smart listeners buat nambah-nambah ilmu smart listeners yang di rumah. Karena kan nggak semua paham nih ya. Itu apa sih ditempel-tempelin kayak gitu? Kalau iya, makanya saya juga pengen tahu nih. Saya nggak ngerti juga ya ini maksudnya gimana nih. Kalau henanya sendiri, henna itu kan awalnya kalau dulu itu kan dari daun pacar ya. Kalau sekarang kan dia sudah model pasta. Jadi sekarang itu sudah lebih dimodifikasi istilahnya. Jadi sudah lebih simple. Itu bisa diaplikasikan di tangan dengan kita menggunakan pasta itu untuk menggambar atau mengukur henanya itu bisa lebih mudah. Jadi untuk kita bikin suatu kreasi itu bisa lewat aplikasinya, lewat kon henanya itu. Jadi ini sebetulnya ada hubungannya dengan filosofi daun pacar tadi. Tapi ini adalah bentuk modernnya ya, seperti itu. Dan kemudian alhamdulillahnya industri ini tumbuh dengan pesat ya. Seperti itu ya. Dan banyak diminati. Rata-rata ini memang diperuntukkan untuk seperti pengantin. Rata-rata seperti untuk pengantin. Rata-rata atau semua nih, Mbak? Kebanyakan karena ya semua pengantin maksudnya. Oke, baik, terima kasih Kak Reni. Nah, pertanyaan selanjutnya kita pengen tahu nih ya, boleh disebutkan semua dari awal berdiri sampai sekarang program kerjanya. Maksudnya adalah pernah ngapain aja gitu. Baik itu berhubungan dengan henna ini atau mungkin gak berhubungan tapi itu adalah program kerja. Udah paham pertanyaannya maksud saya? Program kerja aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Misalnya mungkin ke panti asuhan atau mungkin seminar atau buka bersama atau apa gitu ya. Boleh disebutkan sebanyak mungkin dari awal pertama berdiri sampai sekarang. Siapa yang mau jawab? Atau mungkin pernah senam bersama atau apa gitu ya. Pokoknya apa aja, mau berhubungan dengan henna mau enggak. Ini soal program kerja aja gitu, supaya smart listeners yang ada di rumah tahu bahwa tahu produktif banget ini komunitasnya. Untuk sementara kita lebih banyak kan untuk mengupgrade internal. Jadi internal itu lebih banyak ke kita pertemuan, seminar, kemudian kita sampaikan hal-hal yang mungkin anggota lain yang belum tahu atau masih minim info tentang itu. Karena kalau di henna bukan cuma hal henna tok saja, tapi banyak hal tentang henna yang kadang kita perkuatnya di internal dulu. Jadi kalau untuk kegiatan eksternal kita sementara masih baru beberapa mungkin dijelaskan sama ketua sama wakil saya. Oke, boleh dijelaskan untuk program kerja baik internal maupun eksternal? Kalau untuk kegiatan yang pernah kita
laksanakan sama-sama itu seperti setiap bulan Ramadan itu kita adakan bagi-bagi takjil di jalan, turun langsung ke jalan kayak contoh tadi yang di foto profil itu. Oh, kirain turun ngehena orang enggak ya? Enggak. Turun bagi-bagi makanan ya. Iya, pernah juga itu. Kita laksanakan henna sekedar maksudnya bayar seikhlasnya, terus dananya kita sumbangkan ke kemarin itu yang kena bencana. Jadi kita turun ke lapangan, cari orang yang mau dihena tangannya, bayar seadanya, ini unik seikhlasnya. Bisa diterusin tuh. Iya, seikhlasnya saja, karena uangnya kita bakalan jadikan sumbangan ke orang yang terkena musibah, seperti itu. Dan setiap apalagi anniversary, kita juga ini sering rayakan, kayak baru-baru ini. Iya. Oke. Seperti itu. Oke, ada yang bisa tambahkan lagi apa aja kegiatannya? Ini juga biasa kita juga adakan sebenarnya untuk internal juga, masih internal, banyakan internal sih. Kita adakan kompetisi-kompetisi di henna. Siapa yang punya best henna ukiran yang terbaik, terapi seperti itu. Jadi akan dipilih best 1, 2, 3, kemudian kita kasih apresiasi buat pemenangnya. Jadi sesama anggota dulu untuk. Tapi kedepannya insya Allah kita juga punya planning untuk bikin kompetisi yang lebih besar untuk umum, eksternal gitu ya. Siapapun bisa ikut yang berminat di henna seperti itu untuk program kedepannya ya Bu ya. Oke, insya Allah. Oke. Mungkin yang lain yang masih bisa ingat program-program yang lain yang sempat miss tadi disebutkan masih ada? Kitanya sejauh ini selama 3 tahun kebetulan kita kan Pak Hena semua di sini, alhamdulillah semua jobnya lancar-lancar. Jadi kalau untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu ya paling ada waktu sempat seperti itu, ada memang waktu luang aja gitu ya, mengosongkan. Kayak mungkin hari ini ya roadshow media ya. Betul sekali. Ini bisa dijadikan salah satu program kerja. Pernah roadshow media Smart FM ya kan. Kayak gitu. Jadi masuk lagi deh program kerja gitu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai profesi henna ya, ini personal, mungkin jawabannya pasti beda-beda atau mungkin agak mirip ya. Let's see, sebentar kita lihat apa suka dukanya menjadi seorang yang bergelut di bidang henna atau mungkin make up. Mungkin siapa boleh silakan. Boleh dari Kak Reni dulu. Oke, dari Kak Reni dulu. Apa sih suka dukanya gitu? Jadi terjun sebagai pelaku henna art. Sukanya dulu mungkin ya. Iya, boleh. Kalau sukanya ya karena bergelut dengan hobi. Jadi kita kalau melakukan henna itu ada perasaan senang. Perasaan senang karena kita suka melukis, menggambar seperti itu, mengaplikasikannya. Cuman dukanya mungkin itu pada saat prosesnya. Ya, gimana tuh kalau prosesnya? Prosesnya ke rumah klien seperti itu pasti ada saja. Misalnya pengantinnya mungkin telat seperti itu, atau kita alhamdulillah kita sering on time. Cuman kadang dari teknisnya di lapangan tidak seperti itu. Berarti maksudnya ketika pengantinnya telat otomatis kita panik gitu ya? Ya, seperti sudah buat jadwal, akhirnya digeser jadwalnya. Itu kalau sumpahnya dalam 1 hari cuma 1 pengantin. Kalau 2 pengantin, nah itu agak ribet. Dukanya di situ. Berarti panik, kemudian terancam juga dengan job yang lain gitu ya, betul. Bakal mungkin enggak mulus karena waktunya keambil gitu ya. Iya, saling mempengaruhi. Betul. Oke. Di situ kalau Oke, selanjutnya apa sih suka dukanya jadi pelaku henna art? Kalau sukanya sih sebenarnya banyak ya, teman-teman. Kenapa kita ke henna itu karena memang kita suka di situ. Kalau kita melihatnya sebagai pekerjaan atau tekanan, mungkin kita tidak akan bertahan selama ini. Sampai sejauh ini seperti itu. Jadi kalau mengenai sukanya, orang kalau healingnya jalan-jalan kemana-kemana, kita healingnya nge-henna. Jadi kalau masnya pernah lihat proses ukiran henna itu kayak di YouTube. Dia adalah proses healing. Jadi kapan kita ngegambar, ngegores, terus menuangkan apa yang dalam pikiran. Karena itu kan desainnya mengalir juga. Biasanya kita bentuk sendiri dari inspirasi apa yang kita temui. Kemudian
Itu sukanya ya, karena Dukanya ini gimana? benar-benar healing, karena kalau secara pribadi saya merasa bahwa henna bukan pekerjaan saya, itu adalah hobi yang tersalurkan, hobi yang dibayar gitu. Oke. Gitu. Kalau dukanya apa? Penasaran sekali ya, Penasaran ya, pasti dong. cari dukanya deh. Kalau dukanya mungkin banyak sekali, teman-teman mungkin pernah semua rasakan itu, dan umumnya mungkin ya kayak gitu. Mungkin salah satunya cancel job, di cancel job. Padahal ada yang DP atau nggak DP nih, karena kita kan ada sistem DP nggak DP. Ghosting ya, Iya, ghosting, PHP. Tapi ini paling parahnya sih kalau seumpama kita udah berangkatnya job, tiba-tiba MUA sama henna yang lain sudah muncul di situ. Padahal sebenarnya nge-booking kita. Jadi ada disalib gitu. Pernah toh? Pernah disalib, itu yang separah itu sih. Dan nyesek ya. Nyesek banget ya. Untung pulang-pulang dan nangis. Luar biasa. Oke, Wardi gimana? Apa suka dukanya? Apa mungkin sampai lehernya patah gitu? Ngeri. Enggak, jadi untuk sukanya dulu. Jadi bagusnya kita sebagai henna art, sukanya ndak lari lagi hobi yang terbayarkan, gitu kan. Selain jadi hobi yang terbayarkan, kita juga seperti lebih bisa leluasa berkreasi di pengantin, bahkan kita bisa liburan gratis, gitu kan. Ya, liburan gratis. Liburan gratisnya itu seperti dipanggil ke luar kota atau keluar daerah, gitu kan. Namanya orang biasa namanya itu healing tipis-tipis. Belum tebal-tebal. Jadi itu yang membuat saya bisa lebih bertahan di hobi saya, profesi ini sekarang. Kalau dukanya. Dan untuk dukanya itu ndak lari dah seperti yang Kak Adel bilang. Tiba-tiba di cancel ataupun yang paling kemarin kamu pernah cerita soal cari alamat di Google sampai nyasar ke hutan. Coba ceritakan Wardi. Jadi dukanya itu nyasar di hutan. Dukanya tapi seru juga ya. Seru, jadi pengalaman. Ada cerita lagi. Jadi saya itu pernah ngejob di salah satu daerah di bagian Takalar gitu kan, ke dalam, dan di Sherlock sama pengantin. Tiba-tiba Sherlocknya ini mengarah ke kuburan. Di jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Dini hari. Dini hari kan. Seru ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Mau takut mau tidak ya tetap tancap gas aja gitu kan. Ya, campur aduk ya. Sempat saya juga posting di sosial media untuk membagi pengalaman waktu itu. Jadi untuk dukanya banyak sih. Bahkan pernah juga di cancel tiba-tiba juga sama customer, padahal kita sudah kasih keringanan untuk tidak DP di awal gitu kan, dan ternyata di lokasi sudah ada yang lain. Itu sih rata-rata sedih sih. Bener ya. Padahal sudah kita DP ya, padahal kita sudah jalan jauh-jauh dari lokasi rumah ke rumah pengantin. Bangun subuh-subuh. Penuh perjuangan. Kadang tidak tidur. Betul. Mungkin tidak tidur dari jam 2 tidur malam. karena saya hiper. tipe orang yang kepikiran, yang betul-betul kalau nggak selesai kerjaan betul-betul tidak bisa tidur. Wih, luar biasa ya. Komitmen menjaga amanah. Oke, selanjutnya Bu Ketua, apa nih suka dukanya terjun di industri ini? Kalau saya sih sukanya sama hobi yang terbayarkan, hobi yang dibayar. Dan kedua itu memang saya dari kecil itu suka sekali yang namanya melukis, menggambar. Jadi setiap kali saya melukis itu saya koleksi semua testi-testi hasil gambar saya. Jadi di setiap saya melukis itu saya usahakan motifnya selalu beda setiap harinya. Kalau di tahun 2018 itu saya paling ingat itu job saya dalam sehari itu bisa 1 sampai 8 orang. Wow. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ketua. Dari 8 pengantin itu saya selalu berusaha bagaimana motif henna di tangannya pengantin itu terus berbeda-beda. Jadi saya koleksi semua karena saya kan memang suka melukis. Explore terus ya, improvisasi keren. Sampai bisa motif-motif saya ditiru sama pahena-pahena di luar sana begitu. Saya kayak senang sekali kalau ada pahena yang mau kalau diikutin gitu. Iya, senang sekali. Model berarti ya. Iya, hasil karyanya itu diikuti sama pahena di luar, kayak punya kebahagiaan tersendiri begitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kita ditiru ya. Iya. Karena yang namanya ekor pasti selalu di belakang. Iya, betul. Asik. Jadi senangnya di situ. Masya Allah. Terus kalau dukanya, ya Allah. Apa tuh? Banyak sekali kalau masalah duka. Sudah ketemu
MUA yang kadang tidak ramah, tidak welcome sama Pak Hena. Kan tidak semua MUA itu bisa kerjasama dengan Pak Hena. Ada MUA sebagian juga yang mengira kita ini sebagai pengganggu, penghalang ketika dia sedang handle pengantinnya. Karena kan kita handle bagian tangan. Jadi bersamaan. Iya, dia sama make up, iya make up gitu. Oh gitu. Dia merasa terganggu, padahal kita ini apa ya, seprofesional mungkin untuk tidak menjadi penghalang atau pengganggu untuk dia merias seperti itu. Tapi terkadang juga dapat MUA baru pikir masuk, dipasang itu mukanya yang tidak enak dipandang. Jadi kita sebagai Pak Hena apa ya begitu kayak. Jadi selalu ketemu yang sebetulnya bukan tim tapi harus jadi tim, tapi ternyata tidak kooperatif gitu ya. Iya begitu. Tidak semua sih, beberapa saja. Iya. Belum lagi kalau kita sebagai Pak Hena itu ngehena di bawah meja, di kolom meja, sampai nunduk, tapi tetap harus dijaga keprofesionalan kerjanya. Oke, betul, sampai pegel-pegel iya, gitu. Pegal, bukan cuma leher, pinggang, betis begitu. Demi kejar waktu biar henanya terselesaikan, kita bisa ngejob lagi ke job berikutnya gitu. Oke, baik, selanjutnya kita apa suka dukanya? Baik, kalau ya, sambil kita menunggu kakak ini untuk ngobrol, mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya mau switch boleh kita iklan, kalau mau switch, kalau enggak switch enggak apa-apa juga. Enggak? Iya. Oke, kita lanjut. Gimana kakak yang satu ini pengalamannya? Dukanya suka dulu duka nih atau sukanya? Boleh apa aja, yang mana? Kalau dukanya sih itu yang ibu ketua bilang, kadang MUA itu kayak judes sama kita kalau lagi ngehena. Terus pernah juga satu waktu itu pulang ngehena, di jalan itu langsung hujan deras, terus kita naik motor nggak pakai mantel. Oke, habis ini kita undang komunitas make up lagi MUA ya. Jadi sorry bercanda. Oke, langsung. Ya, terus habis itu sudah kehujanan, kena percikan itu apa, kalau ada mobil lewat itu genangan. Ya itu dukanya sih. Yang genangan yang cukup tinggi ya. Nggak terlupakan. Terus kalau untuk sukanya itu kalau kita ngejob di rumah pengantin. Kenapa tuh? Pulangnya itu pasti disuruh makan dulu. Terus kalau misalnya bawa ini enggak? Bawa hasil bumi enggak? Itu juga hasil bumi gitu. Pulang itu terus nanti dibungkuskan lagi kue kadang. Masya Allah, tabarakallah. Terus kadang juga terima kasih pengantin, ngehena nggak sampai sejam sudah dapat cuan. Itu seenaknya nggak sampai kerja berjam-jam. Pernah disawer gak? Kalau untuk disawer gitu, alhamdulillah pernah. Berarti mungkin sawernya adalah bentuk apresiasi karena suka gitu ya. Sawer sih cuman kayak dilebihkan uang henanya. Tip, ya? Iya, tip, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kita ada kemiripan tadi dengan pertanyaan tadi. Tapi kalau ini lebih ke apa ya, bentuk pengalaman gitu yang konkret. Kira-kira di bagian mana gitu pengalaman tak terlupakan? Kalau mungkin tadi boleh diulang lagi. Kalau misalnya ternyata mau angkat kasus yang sama atau mungkin kasus yang berbeda boleh juga. Pengalaman yang tak terlupakan gitu ya selama ngehena gitu. Apa pernah dapat lihat kuntilanak mungkin di desa atau di mana, atau mungkin pengalaman pernah lihat orang berkonflik gitu ya di lokasi pesta, atau mungkin kayak tadi ada juga yang nyasar ke kuburan dan sebagainya. Boleh diulang lagi, boleh juga berbeda pengalamannya kakak-kakak ini, atau mungkin pernah ngehena gitu ke luar negeri atau ke luar provinsi atau gimana? Apa nih pengalaman yang tak terlupakan? Dari mana dulu nih? Saya dulu, apa ya? Asik. Jadi selain nyasar di kuburan, ya, pengalaman yang tidak bisa saya lupakan itu pernah hampir dibegal. Di salah satu daerah Kabupaten Bone. Waktu itu saya ada job di keluar kota, tapi saya bareng tim, ada driver juga, dan di situ sama-sama merinding kalau cerita ulang ya. Saya pernah saya lihat betul-betul dia bawa parang menghalangi jalan. Pada saat itu hujan deras juga. Jalannya mau diblok. Ya, mau diblok. Dia ada sekitar 5 orang, 7 orang itu
driver saya keluar, berhubung juga driver saya kan tentara waktu itu. Jadi memberanikan diri untuk melawan, tapi ternyata dia lebih banyak. Itu yang membuat saya lebih merinding karena perjalanan saya masih jauh ke lokasi pengantin. Terus kelanjutannya gimana dong? Mungkin pada saat itu yang begalnya ini mabuk waktu itu kan, jadi masih bisa diajak kompromi biar lebih ditenangkan, biar tidak lebih barbar gitu kan. Dalam bahasa daerah setempat? Dalam bahasa daerah setempat? Iya, sama daerah setempat. Ini ngeri-ngeri sedih. Ngeri waktu itu antara ya berpikir kira-kira selamat tidak gitu. Betul, padahal waktu itu juga apakah storyku hanya sampai di sini atau padahal waktu itu juga bukan cuman pikir diri sendiri, tapi waktu itu saya bawa tim juga. Saya pikir tim saya juga sekalian. Luar biasa memang. Jadi itu pengalaman paling buruk. Memang gak mudah ya jadi seorang Hena Art. Oke, selanjutnya siapa mungkin? Pengalaman tak terlupakan. Boleh apa aja. Boleh senang, sedih, mistis, bangga atau apa gitu ya. Yang tak terlupakan gitu apa? Yang tidak bisa saya lupakan itu waktu ngehenna itu sudah ke lokasi pengantin, cuman ternyata begitu muanya ternyata tidak bisa menerima pahenanya masuk. Ya jadi disuruh nunggu, tapi disuruh nunggunya sampai selesai. Berapa lama tuh? Nah saya nunggu itu lumayan lama, dari siang sampai maghrib. Itu karena saya mau balik juga jaraknya jauh. Saya pikir karena dan pengantin sudah terlanjur DP dan dia ambil paket, jadi saya berpikir untuk balik. Tadinya saya mau cancel, tapi saya pikir karena lokasi jauh, jadi saya menunggu. Ternyata pas selesai make upnya itu, saya cuma dikasih waktu 15 menit karena penjemput pengantin sudah datang. Jadi saya henna di situ serasa ikut lomba. Ya serasa ikut lomba. Jadi saya harus selesaikan sepasang tangan. Kayak lomba Ninja Warrior ya, harus secepat mungkin. Iya, jadi saya harus buru-buru. Alhamdulillah saya bisa kejar. Tapi bisa. Targetnya. Berarti saat itu gemetar. Gemetar tapi tremor ya. Tapi alhamdulillah selesai. Mungkin di situ kan kita inisiatif seperti itu, ambil motif yang lebih simpel saja. Yang penting pengantinnya juga puas sudah pakai. Ya itu sih saya. The power of kepepet ya. Ternyata manusia kalau kepepet itu bisa ngapain aja ya. Yang tadinya kalau misalnya dia nggak bisa lari, tiba-tiba ada anjing yang ngejar langsung bisa manjat tembok gitu ya. Yang tadi juga yang awalnya misalnya lama bisa sampai 15 menit itu udah kelar ya. Ini keren banget itu memang kalau kepepet. Oke, selanjutnya Never Enough. Adele. Bisa lebih dari satu ya. Oke, apa boleh. Kalau di henna kan kita melakukan kegiatan itu rutinitas berulang, itu saja yang biasa kita lakukan. Tengah henna dibayar, pergi subuh, balik lagi terus kayak gitu. Nah, kalau ini yang paling berkesan, ini adalah kisah sedihnya karena salah satu klien after nikah, ibunya orang tua itu meninggal di hari yang sama gitu. Itu pengalaman saya nggak bisa saya lupa sampai detik ini. Saya kayak nyes banget gitu. Di hari bahagianya tiba-tiba orang tuanya meninggal di hari yang sama gitu. Kemudian kalau itu sih kisah sedihnya. Kemudian ada lagi nih yang saya ingat banget. Kalau biasanya kita ngehenna kan 10 jari nih, 10 jari lengkap. Ada salah satu klien saya, dia mungkin kita bisa sebutnya disabilitas kali ya. Kalau jarinya tidak lengkap. Betul. Tapi tetap ingin dihenna. Betapa seni henna itu di situ kayak merasa kayak excited sekali. Ternyata orang-orang itu pengen indah dengan caranya masing-masing, tapi dengan ukiran henna. Walaupun dengan keterbatasan gitu ya. Iya, benar banget. Jadi dia jarinya mohon maaf telunjuknya nggak ada, jadi kayak nyambung gitu dua-duanya. Tapi tetap pengen dihenna biar nunjukin kan kalau henna itu pengantin itu harus kan nunjukin tangan kayak gini foto kayak beauty gitu. Jadi pengen tetap di show up tangannya walaupun keterbatasan itu ya. Tapi dengan hennanya itu ya kayak kita merasa ya Allah bersyukur sekali ini kita jadi kayak sumber kebahagiaan orang gitu, jadi perantara gitu. Terharu sekaligus takjub gitu ya. Kalau tadi itu memang betul-betul terharu gitu ya. Yang di awal yang tadi bahwa orang tua si calon ini meninggal gitu ya. Pas ngehenna tuh baru tahu, masya Allah, innalillah.
Oke, baik. Kita jadi kondisinya sangat kalem ya. Oke, selanjutnya Bu Ketua, apa nih pengalaman yang tak terlupakan? Kalau saya, pengalaman yang paling tidak saya bisa lupa itu sampai sekarang, pada saat dapat klien asli orang India. Pada waktu itu dia acara di Jalan Harimau Makassar. Di situ ada satu rumah itu besar sekali. Di tampak dari depan itu rumahnya kecil, tapi pas kita ke dalam itu tampak rumahnya di dalam itu luas sekali. Jadi pas dia adakan acara, saya pikirnya itu ngehena seperti pengantin-pengantin yang sebelumnya, yang sementara di make up, di henna. Tapi ini dia berbeda. Kliennya pengantin Indianya sudah pakaian pengantin, sudah di dalam keadaan sudah dirias. Terus duduk di depan pelaminan, itu tangannya sambil dia joget-joget juga. Joget-joget jadi kayak apa ya? Adat India. Iya, adat Indianya gitu namanya. Iya, malam. Iya. Jadi khusus spesial buat Apa namanya? Malam inai. Inai. Iya. Malam inai. Iya. Kira Kayak henna malam naik ini gitu. mata enggan terpecah bukan? Malam ini. Iya. Jadi sambil kita henna itu dia gerak-gerak. Padahal kan kalau kita menghenna itu harus dalam keadaan tenang tangannya. Iya, tapi ini dia sambil joget, tari-tarian, karena kan sepupu-sepupunya di depannya itu semua tari-tarian India. Jadi nge-siasatinya gimana dong? Saya cari sisinya dia dalam keadaan tenang seperti itu, tapi sambil juga saya coret-coret begitu. Mutar otak Iya, ya, betul mutar sekali, ekstra sampai saat banget. ini tidak bisa saya lupa. Random berarti Iya. ya. Random bagi kita, tapi bagi mereka itu budaya ya. Iya. Kalau di henna mah cuma Ibu Dewi yang dapat pengalaman seperti itu kayaknya. Biasanya kalau seperti itu yang pernah saya dengar kayaknya di Bali deh, banyak pengantin India yang ada spesial henna night gitu. Jadi malam untuk berhenna saja, jadi sambil joget sambil apa, ada tradisi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita apa pengalamannya? Kalau saya pengalamanku itu, Boleh mic-nya lebih didekatin lagi ya. nah Ibu Dewi kan dia kan normal. Maksudnya kliennya apa nih? dalam keadaan maksudnya kliennya tuh normal, maksudnya apa ya, kondisinya normal. Kalau saya pengalamanku itu Kak, waktu itu kondisinya maaf nggak normal. Jadi kayak Getar terus Kak tangannya. Oke. Jadi ada kayak fisiknya yang apa ya, disorder gitu ya. Enggak berhenti Kak. bergetar terus. Bergetar terus karena itu pengalaman saya yang enggak terlupakan. Kalau mungkin Ibu Dewi kan mungkin masih bisa lah dicari posisi tenangnya. Kalau saya waktu itu enggak Kak. Oh, jadi ngesiasatinya gimana? Ditahan pun masih goyang Kak. Jadi harus dihenna apa adanya. Oke. Sampai cemong-cemong iya. Enggak juga sih, pokoknya Enggak sih. bagaimana cara kita biar enggak, walaupun enggak sama tapi yang penting mirip lah Kak. Karena enggak bakalan bisa sama, soalnya kan dia goyang terus Kak. Perbedaan capeknya ngehena biasa dengan ngehena itu gimana? Capek di situ lah Kak, karena kan Kayak gimana habis ngehena panjat itu gunung kayak gimana rasanya? butuh Rasa tenaga, capeknya. mutar otak, sabar, ekstra Kak. Oke. Iya, itu pengalaman yang gak terlupakan dan mungkin baru saya kayaknya yang dapat klien seperti itu. Keren ya. Iya Kak. Oke. Aduh sumpah. Saya jadi speechless dengar semua pengalaman-pengalamannya karena memang serandom itu Iya, ya, seunik itu gitu ya, Dan nyata. kita dapatkan di lapangan. Oke. Seram juga dapat pernah. Oh, apa tuh Ke seremnya? lokasi kan kita kan pasti kalau ngejob itu subuh Kak toh. Oke. Nah, start subuh. Nah, dalam perjalanan itu kayak Wardi juga kadang dapat lokasi yang seram, gelap, lewat sunyi, sendiri lagi Kak. Oh. Ya kayak gitu sih seramnya ke lokasinya. Jadi memang Kejar anjing tuh sudah biasa. Oh, sama dikejar anjing. Kejar anjing subuh-subuh kan rawan begal, makhluk hidup. Iya. Jadi kita sebagai henna artis itu nggak gampang loh. Mental, lebih ke nggak mental. gampang jadi henna art. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Pertanyaan selanjutnya apa nih planning mungkin ada planning yang bisa dibocorkan ke depan gitu, apa gitu buat mungkin lebih memotivasi orang untuk ikut gabung atau gimana? Sebelum itu mungkin sebelum kita ngajak itu kita sebenarnya ada topik yang pengen banget dibahas nih, Apa tuh?
perbedaannya ini henna ukir dengan yang stiker. Oh iya, boleh. Kakaknya tadi kan juga bilang, ih ditempel ini tuh. Iya. Penasaran. Apa nih? Apa boleh? Kalau sebenarnya sekarang kan lagi ngetren sekali nih. Jadi ada sedikit versus nih antara diukir dengan ditempel. Itu dua hal yang sangat berbeda. Satunya diukir ibarat sama kayak batik nih. Ngebatik kita ada batik ukir, ada juga batik yang langsung cetak. Nah, di situ perbedaannya di seninya, kemudian price-nya juga. Jadi kita berperang sama hal yang kayak mesin gitu kan. Kerugian pertama mungkin bagi kita henna artis, desainnya ditiru oleh si stiker ini. Desainnya ditiru, kemudian dia tuh memang lebih praktis tapi banyak minusnya. Kalau tidak tahan lama mungkin ya, atau gimana ya? Mungkin ada profesional lebih silakan Wardi mungkin apa perbedaannya, apa sih namanya henna ukir dengan henna stiker. Jadi untuk henna ukir itu bagusnya karena kita lihat ada nilai seninya dibanding henna stiker. Karena henna stiker yang saya lihat walaupun dia rapi tapi dia bisa merusak hari bahagia orang. Kenapa bisa merusak hari bahagia orang? Karena sudah banyak kejadian di lapangan. Kalau cara pemasangannya itu cuman cukup disemprot air dan ditempel. Seperti stiker pada anak-anak SD jual-jualan gitu, tato SD gitu kan. Itu sudah walau padahal dia pasang harga itu seharga dengan henna ukir. Tapi banyak pengantin yang kadang kurang paham untuk mengenai henna. Taunya henna tetap di henna, padahal tidak ada namanya henna stiker, ada henna ukir. Asiknya kita ngobrol, ada teman kita yang udah tidur. Tapi nggak apa-apa. lanjut. Ada henna stiker, ada henna ukir, gitu kan. Nah, yang bikin banyak juga para henna artis di Makassar ngeluh soal itu. Bukan ngeluh karena tidak dapat job, tapi ngeluh karena kasihan gitu kepada customer pengantin gitu. Lebih kasihan, kurang edukasi. Jadi di sini kita mau edukasi bahwa henna stiker itu sangat berbeda dengan henna ukir. Begitu. Selain kembali lagi bahwa yang instan memang tidak lebih bagus. Iya, betul. Seperti itu ya. Selain soal ketahanannya juga, soal motif-motifnya juga itu kalau stiker perbandingannya dengan yang dilukis itu, stiker tidak bisa memadai tangannya si klien. Artinya stiker kalau sudah posisinya motif besar, kalau dapat tangan kecil, dia kayak lewat motifnya. Kayak template gitu. Di situ kekurangannya. Dan kalau yang langsung diukir itu kita menyesuaikan sesuai ukuran tangan klien gitu. Terus lebih nampak juga nilai seninya ya. Sangat beda jauh. Perbandingannya kalau kita beli online gitu, kayak beli baju all size gitu. All size belinya mau pasang di ukuran tangan kecil, besar pasti menyesuaikan gitu ya. Tidak fit in. Kalau diukir kan fit in gitu, fit in di kanvas tangan yang seperti apa, mau besar, mau kecil, mau hitam, mau putih, seperti apa. Bisa request desain. Karena kan kita temanya hari ini ada desain dan teknik henna gitu kan. Betul, keren. Nah, kalau kita ada pendapat sama sih Kak. Jadi kalau menurut saya itu henna itu untuk desainnya kita tergantung bentuk tangan. Terus mengikut bentuk tangan klien. Kayak ini apa nih, ukir nih? Iya. Jadi kita tergantung bentuk tangannya di ukirnya itu Kak. Nah kayak di sana juga nih yang di sampingnya, walaupun nggak ketangkap kamera nggak apa-apa. Nah sama itu juga Kak, kalau misalkan tangannya berisi kan ada yang itu kan. Gimana maksudnya tangannya berisi? Yang tebal? Gimana ya? Yang tebal. Gemuk. Nah kalau yang tangan gemuk itu kan kita juga sebagai henna artis itu harus tahu bentuk desain yang harus diberikan kepada klien tersebut. Kalau yang tangan seperti itu kan kita kasihnya yang model kubah. Iya. Berarti bentuk tangan nanti tambah bulat Kak. Oke, berarti bentuk tangan sangat mempengaruhi ya. Iya, betul. Kontur, tekstur, ya teknik. Jadi disitulah kami berkarya. Nggak asal-asal juga Kak. Jadi kalau dibilang henna artis itu nggak asal-asal juga Kak. Karena kita harus punya pengetahuan juga. Otodidak saja itu nggak cukup menurut saya Kak.
Oke, Iya, betul. Nah, sekarang dua terakhir nih. Kita masih punya waktu 5 menit ya, smart listeners yang ada di rumah. Oke, baik. Pesan-pesan apa nih yang ingin disampaikan untuk pecinta-pecinta henna atau mungkin yang ingin belajar henna? Silakan. Kalau saya, jadikan pekerjaanmu itu sebagai hobimu. Karena kalaupun kamu bekerja tanpa adanya enggak ini bagaimana menikmatinya, itu enggak akan itu akan jadi beban. Jadi harus senangi, terus kuatkan mental, kuatkan mental. Boleh disebutkan sosial media Instagram, siapa tahu ada teman-teman yang ingin join gitu ya. Silakan. Join di komunitas kami itu di @pinisi_heart. Henna Art. Oke, terima kasih. Nanti dilampirkan mungkin kayaknya. Oke, boleh, silakan. Ibu Ketua, apa nih yang ingin disampaikan harapan-harapannya untuk komunitasnya ya, untuk teman-teman henna art dan juga para pecinta henna art yang ada di rumah untuk meningkatkan skill mereka gimana? Oke, harapan saya buat semua pahena yang ada di seluruh Indonesia atau terkhususnya di Makassar, tolong cintai seni. Jangan disangkutkan kembali dengan yang namanya henna stiker. Karena seni itu mahal, sedangkan cetakan dari pabrik itu nilainya berbeda. Jadi kalau mau dihargai jasata, usahakan jasata kita kembangkan begitu. Tetap berkarya, jangan pernah putus asa sama yang namanya henna stiker. Begitu. Jadi berkarya secara original ya, seperti itu. Betul. Boleh disebutkan ulang sosial media atau Instagram atau Facebook mungkin dari kalau Facebooknya Pinisi itu Pinisi Henna Art. Pinisi HEART Henna Art. Itu singkatan dari Henna Art. Pinisi. Selanjutnya Wardi, apa yang ingin disampaikan untuk para pecinta henna atau mungkin yang baru mau belajar atau yang sedang meningkatkan skillnya? Silakan. Jadi untuk semua pencinta henna atau yang punya bakat di luar sana yang mau dikembangkan, bisa belajar dan sharing sama teman-teman anggota Pinisi Henna Art. Enggak apa-apa, ya usah malu-malu untuk bertanya. Nanti sesat di jalan. Oke, tadi ya. Jadi lebih semangat dan semoga untuk komunitas Henna Art bisa lebih maju, lebih dikenal, biar bisa banyak anggota-anggota baru yang mau bergabung. Pokoknya nama Pinisi Henna Art bisa dikenal di berbagai kalangan. Kak Adil, selanjutnya gimana? Apakah ada open recruitment dan gimana prosedurnya dan pesan-pesannya? Silakan. Kalau untuk anggota baru yang pengen gabung, boleh japri aja ketua. Syarat dan ketentuan nanti dijelaskan. Yang penting intinya pengen komitmen bersama, tidak tidak asal sekedar pengen eksis dan pengen masuk ada anggota komunitas. Itu bukan tujuan kami, bukan visi dan misi kami. Tapi kami saling merangkul. Kalaupun ada seumpama di luar sana pengen belajar henna, mungkin bisa hubungi Pinisi Henna Art di Instagram, atau bisa nanti dalam situ ada profil beberapa anggota yang buka jasa private henna. Ya, kebetulan secara pribadi saya juga, mungkin di teman-teman lain juga bisa. Jadi tergantung mau mentor yang mana, yang senangnya sama siapa diajarin. Diajarin tuh dari benar-benar dari nol, dari basic. Jadi walaupun seumpama dia tidak lahiriah sebagai bakat untuk ngukir, tapi dalam henna itu juga punya teknik yang bisa dipelajari dari nol. Jadi gitu. Jadi ada prosesnya, ada waktunya, dan juga bisa nanti dia menjadi seorang hand artist seperti kita di sini. Pesan-pesannya untuk orang-orang di luar sana, baik henna lovers ataupun yang pengguna henna nanti, bisa hubungi Pinisi Henna untuk jasa hennanya ke depannya. Pastinya. Selanjutnya Kak Reni. Kalau saya mungkin pesannya untuk sesama teman-teman yang sesama pehenna ya, walaupun dia tidak di komunitas kami ya, tetap saling menjaga silaturahim yang baik.
bagaimanapun ya, artinya sesama pejuang subuh ya, yang artinya kita semua ini artinya misinya sama, visi misinya betul, tetap selalu menjaga silaturahim saja dengan baik. Harapannya untuk komunitasnya PNIC Hena Art Makassar apa? Harapannya ya insya Allah menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih solid, lebih saling besar merangkul, iya, tetap itu terus menjaga silaturahim. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk komunitasnya. Terima kasih ya teman-teman dari PNIC Hena Art Makassar sudah hadir membersamai di sini tentunya di program Smart Community. Sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, seperti itu ya. Itulah tadi Smart Listeners dan viewers yang ada di rumah ya, program Smart Community yang menemani Anda mulai pukul 5 hingga pukul 6 sore dan tentunya setiap hari Rabu bersama saya RD Sam, dan tentunya kita sudah di penghujung acara. Selalu dengarkan dan saksikan ya Smart FM, utamanya program Smart Community di 101,1 The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Sampai jumpa pekan depan, see you dan bye-bye.